Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kembali lagi kawan, game requestan dari kawan-kawan di kolom komentar yang ingin melihat jagoannya yang bermain di Tata Steel Chess Turnamen 2023 ini kawan. Ada yang merequest permainannya Levon Aronian dan kita akan ulas permainan Levon Aronian kawan. Tadi kita sudah melihat permainan Jomara Juku guys yang di request kawan-kawan di kolom komentar kemarin. Ada juga yang merequest permainannya Jan Christoph Duda. Harap sabar terlebih dahulu kawan. Jan Christoph Duda tidak ikut bermain di Tata Steel Chess Turnamen. Dia mengundurkan diri kawan dan digantikan oleh Parham. Jadi kalau ada requestan, saya tentu akan mendahulukan yang bermain di event turnamen yang sedang berlangsung kawan. Nantilah kalau tidak ada turnamen, baru kalian request jagoan kalian. Nanti kita akan review, kita akan carikan game terbaiknya kawan. Sementara ini kawan, sampai babak 8 ini, Levon Aronian ini tak tersentuh kekalahan kawan. Yaitu memetik hanya 1 kali kemenangan, 7 sisanya berakhir remis semua. Dan game yang saya pilih ini saat Levon melawan Vincent Kemmer di babak kelima. Dan Aronian di sini pegang putih, bermain dengan pion E4 dan kita temui pembukaan Ruy Lopez kawan. Morphy defense pion A6, gajah A4, kuda F6, rokade, gajah E7 dan biasanya yang paling banyak ini adalah benteng E1 kawan. Tapi memilih variasi pion D3 oleh Levon Aronian, pilihan nomor 2. Yang paling banyak memang adalah benteng E1 kawan. Selanjutnya pion B5 tetap dimainkan oleh Vincent Kemmer, gajah B3 dan di sini rokade merupakan pilihan terbaik versi Stockfish. Pion D6 bisa kalian mainkan. Dalam tahap pembukaan langkah ini juga sangat bagus. Inilah yang dipilih oleh Vincent Kemmer. Bermain cukup sabar kawan untuk menyolidkan petak pusat dengan pion D6-nya dan opsinya juga gajah keluar ke petak G4. Dan di sini pion C3 oleh Levon memberikan ruang bagi gajah seperti biasa atau dukungan bagi petak D4-nya nanti bertarung. Sebelum itu mungkin benteng ini akan digeser ke petak E1, kuda berkembang ke petak D2 terus manuver ke petak F1 ke G3 ke petak E3 juga bisa dilanjutkan oleh kuda. Manuver-manuver kuda dalam permainan Ruy Lopez Italian game biasanya seperti itu kawan. Dan dilanjut dengan langkah rokade mengamankan raja terlebih dahulu. Gajah langsung direposisi ke C2, benteng E8 terlebih dahulu, benteng E1, pion H6, kontrol petak G5. Dan di sini Levon juga tidak tertarik kawan bermain dengan pion H-nya, dia lebih tertarik melanjutkan pengembangan kuda B ke D2. Gajah F8 terlebih dahulu untuk langsung membuka akses bentengnya kawan. Jika terjadi tantangan pertukaran pion di petak D4 nanti masih cukup kuat dengan keberadaan kuda dengan bentengnya juga di lajur E ini. Pion D4 langsung ditantang oleh Levon, ditolak dengan langkah gajah B7 dan langkah gajah B7 ini kawan untuk antisipasi manuver kuda yang ingin segera manuver ke petak F1 kemudian ke G3 kawan. Di sini Levon bermain dengan pion D5 menutup permainan di petak pusat. Seperti yang saya sebut tadi, kalau di sini kuda ini langsung manuver, inilah kawan efeknya. Maka pion pukul pion dilanjutkan oleh Tom dan otomatis akan diambil balik oleh pion C kawan. Kuda ini akan bergerak ke petak B4 kawan. Coba lihat discover pada pion yang ada di petak E4, 3 kali tekanan kawan dan juga posisi gajah terang kalian dalam posisi terancam. Mungkin kalian backup pion E4 ini dengan tambahan kuda G3, maka gajah terang kalian akan tewas. Inilah yang disayangkan putih kawan. Jangan sampai dalam permainan Ruy Lopez gajah ini tewas terlalu dini, cukup disayangkan. Inilah efeknya kawan. Oleh karena itulah di sini Levon menutup permainan di petak pusat, petak D5. Kuda mundur ke B8 seperti biasa, seperti dalam sistem Mayer kawan. Pion C6, kuda lanjut ke petak D7 di langkah berikutnya. Pion B3 untuk dukungan petak C4-nya nanti agar tetap mempunyai pion pusat nanti yang solid kawan. Jika ada pion C6 akan ditahan oleh putih. Kuda BD7, pion C4, pion C6. Di sini kuda sekarang baru manuver ke F1. Pion A5, kedua pemain saling tahan diri, tidak coba baku hantam pion di pusat ataupun di sisi menteri ini. Gajah berkembang ke E3 untuk kawal petak C5. Kalau kuda sampai lompat ya disikat saja nanti kawan. Di sini pion A4, lanjut Vincent Kemmer, pion H3 sekarang baru dimainkan untuk kontrol petak G4 ini atau juga mengosongkan petak bagi kuda untuk menantang pertukaran. Bisa jadi tidak lagi manuver ke petak G3 kawan, kita lihat saja. Pion A pukul pion B3, pion A pukul pion B3. Di sini benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri.
Menteri keluar ke petak C7 kawan, memberikan tempat jalan bagi benteng keluar langsung ke lajur A nanti, disusul Menteri agar mendapatkan kontrol penuh di lajur A nanti kawan. Benteng C1, benteng A8, Menteri B2 dan Menteri A5. Sekarang hitam kontrol penuh kawan lajur A ini dengan Menteri serta bentengnya. Dan di sini kawan, pion G4 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish kawan, memilih dengan langkah kuda ke petak G3. Sekarang pion B4 menjaga sayap menteri tertutup kawan. Mungkin nanti diikuti dengan pion C5 ini bisa juga. Dan pion ini juga mengantisipasi pergerakan gajah gelap yang ingin bergerak ke petak gelap ini untuk menantang pertukaran menteri di petak A1. Oleh karena itu sesegera bermain dengan pion B4 ini. Kuda mundur ke petak E1, mungkin persiapan manuver sampai petak D3, persiapan juga petak F4, kuda C5 kawan, dan sekarang sedikit menahan, tidak melakukan pertukaran dengan kuda C5, bermain dengan benteng D1, dan ingin mendahului untuk membuka lajur D nanti kawan. Di sini kuda F bergerak ke D7, sekarang kuda F5, lanjut telepon, memberikan pressure, dan didahului pion D pukul pion C6 nanti. Didahului oleh Vincent Kemmer pion C pukul pion D5 agar lajur D tetap tertutup. Tentu kalian sikat pion ini dengan benteng akan rugi kawan. Diambil balik menggunakan pion E agar diagonal ini terbuka kawan. Pilihan terbaik gajah mundur ke C8 di reposisi karena diagonal ini sudah benar-benar tertutup sekarang. Mencari diagonal yang lebih efektif, kuda siap bergerak lagi, ancam kuda di petak F5, mungkin melakukan pertukaran bisa jadi. Gajah ditarik mundur ke petak D2, persiapan mungkin nanti tantangan pertukaran kuda di petak D3 kawan, ataupun pressure pion yang ada di petak B4. Kuda F6, kuda mundur ke G3, menjaga kudanya dari ancaman gajah terang hitam tadi kawan. Gajah E7, di sini kuda D3 terjadi pertukaran, kalau tidak ya pion ini bisa jatuh tadi kawan, diambil balik oleh gajah. Gajah D7, langkah ini kurang disukai oleh Stockfish kawan. Tadi Stockfish menyarankan kuda ini sampai lompat ke petak C5 kawan, menggantikan posisi saudaranya tadi yang melakukan pertukaran. Tapi memilih gajahnya yang ke D7, dan sekarang kawan menteri ini coba direposisi ke diagonal ini. Menurut Stockfish merupakan pilihan yang bagus. Kemungkinan ya menteri hitam akan mencoba nanti bergerak menantang pertukaran menteri di baris kedua kawan. Tapi dijawab dengan langkah gajah F5. Menantang pertukaran, dan di sini Stockfish menyarankan dengan pion G6 kawan, membuat langkah pengorbanan pion. Tapi menolak dengan gajah mundur ke petak E8, dilanjut dengan gajah mundur ke petak B1 untuk kawal petak terang ini agar hitam tidak mencoba menantang pertukaran di baris kedua. Gajah ke D7 lagi, sekarang pion F4, langkah yang kurang disukai oleh Stockfish termasuk langkah kesalahan kawan. Gajah bergerak ke petak E3 untuk mengawasi petak-petak gelap ini kawan. Merupakan pilihan terbaik, tapi memilih dengan pion F4 menantang pertukaran. Ditolak dengan langkah benteng E8. Menantang pertukaran menteri ke petak A3, jawaban terbaik versi Stockfish, memilih benteng E8. Benteng bergeser ke F1, di sini gajah mundur ke petak D8 kawan. Coba reposisi ke peta atau diagonal ini nanti, atau membuka akses benteng untuk memperkuat peta E5-nya. Didahului oleh Levon, pion F pukul pion E5, menteri C5 terlebih dahulu skak, raja ke H2, dan benteng ambil balik pion putih E5. Mengambil dengan benteng menurut Stockfish langkah kesalahan. Memang terlihat kalau kita ambil menggunakan pion D, ada dua calon pion bebas kawan di lajur C dan di lajur D. Itulah kenapa mungkin pertimbangan dari Vincent Kemmer tidak membiarkan putih mempunyai pion bebas jangka panjang dalam permainan endgame. Dia akan kesulitan mungkin. Jadi membiarkan petak tetap tertutup agar bentengnya ini juga langsung aktif di lajur E yang terbuka kawan. Gajah F4, benteng mundur lagi ke E8. Menteri D2, potensi pengorbanan kawan, dan dengan dukungan gajah terang ini nanti kuda pun juga siap memberikan dukungan lagi. Ada benteng di lajur F ini juga cukup menakutkan, oleh karena itu pion didorong maju ke H5. Gajah G5, pion dikorbankan di H4, diterima oleh Levon, gajah ambil pion H4. Di sini posisi gajah terdefleksi, tidak ada yang menjaga kawan, dimanfaatkan oleh Vincent Kemmer untuk menantang pertukaran menteri untuk menetralisir kekuatan menteri yang menuju ke arah sayap raja kawan.
dan merasa unggul satu pion, dan posisi pionnya pun dalam posisi terancam kawan. Levon menerima pertukaran menteri. Menteri pukul menteri E3, benteng ambil balik menteri putih E3, dan sekali lagi ancam pion di peta B3 ditantang dengan benteng F3. Sekali lagi terjadi pertukaran kawan, dan kita temui permainan endgame sepasang gajah plus kuda kawan dengan keunggulan satu pion oleh Levon Aronian. Jika kalian melihat konstruksi pion-pion di atas papan, kalian pasti melihat bahwa putih sangat solid kawan. Posisi pion sayap menteri dan mempunyai keuntungan di sini dalam hal materi satu pion ataupun konstruksi pionnya. Permainan berlanjut, gajah E7, gajah F5 dan ditolak tantangan mundur ke peta E8, dan Levon melanjutkan pertukaran gajah sikat kuda F6 untuk menciptakan ketidakseimbangan materi kawan kualitas perwira. Kalau Stockfish lebih menyukai kuda E4 terlebih dahulu, kuda ambil pion D5, gajah ambil gajah, diambil balik oleh kuda, kuda mendapatkan pion D6. Itulah langkah kesukaan Stockfish kawan. Tapi memilih langsung sikat kuda F6, di sini diambil balik oleh gajah. Kita temui permainan endgame sepasang gajah melawan kuda plus gajah, artinya sudah tidak ada keseimbangan lagi materi. Pion F4 terlebih dahulu, kontrol peta-peta gelap ini tidak memberikan kesempatan gajah bergerak ke peta E5 kawan. Di sini pion G6 dan kuda E4 menantang pertukaran perwira, sama-sama memberikan ancaman bagi perwira masing-masing. Ditolak, gajah mundur ke E7 untuk membackup pionnya kawan. Di sini gajah bergerak ke J8, tetap mengawasi peta D7 agar gajah terang hitam tidak bergerak ke peta ini kawan, karena sudah tidak mungkin lagi bergerak ke peta-peta terang ini kawan. Pion F5, kuda mundur ke F2 dan persiapan ke D3, ancam pion ini nanti kawan. Gajah mundur ke D8, kuda D3, gajah A5, raja putih mulai bergerak ke G3, raja hitam juga mulai bergerak ke G7, raja putih F3, raja hitam F6, dan di sini sudah saatnya bermain dengan pion H4 untuk kontrol peta G5 kawan. Tapi memilih dengan langkah gajah E6. Dan sekarang sudah saatnya pion ini didorong untuk diadu, tapi memilih dengan raja mundur ke E7. Di sini raja bergerak ke E2, raja hitam kembali ke F6, gajah mundur ke J8, raja hitam mundur ke E7, hanya mondar-mandir kawan, dan gajah A6 lanjut Levon. Di sini gajah terang F7 dan gajah B5 mengawasi peta E8, kemungkinan akan ditukarkan dan tinggal nanti pertarungan kuda melawan gajah gelap. Raja hitam F6, sekarang pion H4, raja hitam E7, raja putih F3, raja hitam F6 kawan, hanya mondar-mandir. Kuda F2, persiapan manuver sampai peta G5, diancam dengan gajah B6, kuda H3, gajah D4, kuda G5, mencoba pressure gajah, dan saya rasa tidak mungkin kuda akan ditukarkan kawan, nanti akan tersisa gajah gelap versus gajah terang, kebanyakan berakhir miss. Raja mundur ke E7, bermain dengan gajah H6 oleh Levon Aronian, gajah B6, gajah J8, dan di sini raja harusnya bisa bergerak ke peta F6 untuk kawal pion-pionnya kawan, tapi memilih gajah mundur ke E8, mencoba menantang pertukaran gajah terang. Mungkin, tapi saya rasa tidak juga. Ini dimanfaatkan Levon mendorong pion H5, pion G pukul pion H5, gajah ambil pion F5, dan di sini gajah D4. Selanjutnya kuda manuver ke E4 kawan, dilanjut gajah F7, gajah H7, memberikan ruang bagi pionnya segera didorong maju. Gajah mundur ke E8, tapi memilih raja ke G3 terlebih dahulu. Di sini gajah F7, raja H3, mencoba mendekati pion kawan nanti, dan pion ini siap didorong, mungkin nanti blokade siap diadu untuk rebut pion. Dijawab dengan gajah E8, pion F5, gajah mundur ke B2. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Vincent Kemmer kawan. Rajanya harus tetap menjaga pion di sini. Dia hanya bisa mondar-mandir saja dengan kedua gajahnya. Gajah G6 tantang Levon, ditolak dengan gajah D7. Jika gajah ambil pion, hitam juga mendapatkan pion F5. Terlebih dahulu raja mendekati pion hitam akan diambil oleh raja kawan, dan di sini dijawab dengan langkah gajah D4. Raja ambil pion H5, sekarang unggul 2 pion, dan sudah saatnya dalam posisi ini sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam. Sebaiknya Vincent Kemmer ini menyerah kawan, tapi tidak, berlanjut dengan gajah J8. Raja G5, gajah E3 skak, raja mundur ke G4, gajah ke D4, di sini gajah H7 kawan, dan memberikan ruang bagi raja bergerak ke peta-peta terang untuk mengawal pionnya nanti. Vincent Kemmer belum mau menyerah dengan gajah F6, dan gajah G8 sudah membuat Vincent Kemmer menyerah.
Masih cukup panjang permainan, tapi langkah yang jelas diambil oleh putih di langkah berikutnya adalah gajah bergerak ke petak E6 untuk menantang pertukaran kawan. Dan nanti ya simple, kalian bisa melakukan sikat gajah gelap dan kalian akan tetap menang dengan komposisi pion yang sangat solid nanti kawan. Akan ada satu pion bebas atau bahkan dua kawan. Tak perlu saya lanjutkan lagi gamenya kawan, pasti kalian punya ide yang sama dengan Levon, mengadu gajah. Dan nanti kalau diterima kawan, di sini pion akan bebas di lajur E, tinggal kalian sikat saja dan bergerak dengan raja nanti sampai menggiring pion bisa promosi. Terserah kalian pilih yang mana, pasti kalian lebih mudah memenangkan game jika pegang putih di posisi ini. Oke, itulah kawan satu-satunya kemenangan Levon Aronian di babak kelima atas Vincent Kemmer, dan 7 game lainnya berakhir miss kawan. Permainan Levon di Tata Steel Turnamen 2023 ini. Nanti malam akan dilanjutkan babak ke-9. Kita berharap ada game yang bagus kawan untuk bisa kita ulas besok paginya. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.